Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan, karena ada pertanyaan soal kalkulator saham ini seperti apa, fiturnya akan kita review ulang teman-teman. Jadi kalkulator saham Excel ini sebenarnya ada dua versi teman-teman. Jadi kita juga punya kalkulator nilai intrinsik saham. Nah, kita review dulu kalkulator saham Excel 35 rasio keuangan. Jadi, sebelum kita mulai ya, kita sampaikan dulu buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman yang mau memiliki kalkulator saham Excel ini, buka blog analis.co.id. Setelah itu klik menu tools dan klik kalkulator saham Excel dan lihat ketentuannya di sana. Nah, kita mulai saja teman-teman. Kita review dulu kalkulator saham Excel 35 rasio keuangan. Jadi total rasio keuangan yang ada di sini kurang lebih 35. Ini sebenarnya bisa kita tambah atau kita kurangi. Nanti kita akan, kalau ada waktu kita akan update jauh lebih ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Tapi tentunya dengan harga yang berbeda. Buat teman-teman yang belum beli, silahkan cepat beli sebelum harganya berubah. Jadi buka di bloganalis.co.id tadi. Oke, jadi di sini teman-teman ada 35 rasio keuangan kurang lebih dengan 1, 2, 3, 5 kelompok. Dalam 5 kelompok ada rasio profitabilitas, itu di dalamnya termasuk net profit margin, return on equity, return on asset, itu juga masuk dalam rasio profitabilitas dan lain sebagainya. Kemudian ada rasio likuiditas, ini rasio kas, rasio lancar, rasio cepat, dan lainnya. Ada 6 rasio di sini. Kemudian rasio aktivitas ini yang paling banyak jenisnya. Jadi teman-teman, penggolongan ini juga kita berdasarkan referensi rasio mana saja yang masuk dalam kategori rasio aktivitas. Di antaranya yang sering kita gunakan adalah rasio inventory turnover ratio. Jadi rasio perputaran persediaan. Kemudian receivable turnover ratio, rasio perputaran piutang, dan rasio rata-rata waktu digunakan menagih piutang. Nah, kalau teman-teman mencari rasio-rasio semacam ini, maka perlu diketahui bahwa cara menghitungnya, kalau teman-teman tidak punya cukup waktu untuk belajar dan sebagainya, rumusnya memang sedikit agak rumit, terutama kalau kita menemui laporan keuangan yang bukan tahunan, tapi dia sifatnya kuartalan karena terkadang ada yang harus disetahunkan. Nah, tanda merah ini tandanya dia harus disetahunkan dulu. Nah, teman-teman lihat pada saat mengklik ini, rumusnya mungkin terlihat rumit buat teman-teman yang tidak paham hitung-hitungan, tapi ini akan langsung otomatis terjawab di sini kalau teman-teman sudah memiliki kalkulator saham Excel ini. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Ini cukup rumit juga dan harus memahami mana bagian-bagian di laporan keuangan. Nah, ini kita sudah jelaskan. Teman-teman tinggal isi. Jadi ini adalah otomatis akan terisi, termasuk di sini. Kalau teman-teman klik di sini tidak ada rumus di sini, berarti ini tidak bisa kita nilai baik atau tidak di angka tertentu. Tapi kalau dia ada tulisan seperti ini berlebih, ini juga sudah ada kita masukkan rumus di dalamnya, dan ini tidak bisa diedit teman-teman, karena memang kita sudah sengaja mengunci kecuali bagian-bagian yang harus diisi. Nah, rumusnya juga sepanjang ini, teman-teman. Kalau tidak paham soal ini, kemudian mau membuat sendiri mungkin akan sangat rumit. Terus terang, pembuatan kalkulator saham Excel ini makan waktu 2 bulan, teman-teman, baru bisa selesai. Dengan satu file saja seperti ini. Dan itu dia tadi. Jadi ada rasio aktivitas, solvabilitas, misalnya rasio debt to equity ratio,
yang sering kita gunakan. Kemudian valuasi pasar, rasio harga saham terhadap earning per share atau rasio PER, kemudian rasio PBV, kemudian rasio pendapatan dividen atau dividend yield ratio. Nah, ini semua teman-teman, kalau sudah memiliki kalkulator saham ini, maka otomatis angkanya akan terisi di sini dan penilaiannya juga akan ada di sini. Kecuali yang tulisannya relatif ya. Nah, bagaimana bisa terisi otomatis? Teman-teman harus menginput data di sini. Jadi kuartal 3, karena ini kita khusus ada 4 tadi. Jadi kalkulator saham Excel itu ada 4. Jadi ada juga yang untuk dolar, ada yang rupiah. Kalau untuk yang rupiah, maka itu juga ada 4. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Sengaja kita bedakan karena pada saat analisis laporan keuangan, terkadang ada bagian yang harus disetahunkan. Sudah kita jelaskan tadi, yang warna merah ini biasanya harus disetahunkan dulu, makanya kalkulator sahamnya kita pakai yang kuartal 3 kalau kita punya laporan keuangan kuartal 3. Nah, di sini kuartal 3 2017 dan 2018 teman-teman tinggal input dari laporan keuangan yang ada, karena dalam laporan keuangan biasanya itu sudah disertakan laporan keuangan kuartal saat ini dan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Jadi kalau kuartal 3 2018 yang kita buka, maka atau kuartal 3 2022, maka itu akan disandingkan dengan kuartal 3 2021. Biasanya seperti itu di laporan keuangan. Nah, ini data yang tidak harus diisi semua. Tergantung teman-teman butuh menggunakan rasio yang mana. Kalau teman-teman mau yang penting saja, misalnya mau mengisi rasio kasnya, mau tahu berapa nilainya, atau mungkin valuasi saham misalnya. Teman-teman mau tahu rasio PBV-nya berapa? Nah, tinggal lihat kode yang ada di sini, berarti I51 dibagi AD38. AD38 itu di sini ya teman-teman. Ini AD38 1400, sedangkan I51 itu kolom I baris 51. Nah, teman-teman bisa lihat baris 51 berarti di sini. Harga saham terbaru 4.600. Jadi ini kolomnya I, barisnya 51. Jadi begitu cara membacanya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau mau di bagian tertentu saja, teman-teman tinggal lihat rumusnya di sini dan ikuti mana kolom yang harus diisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman butuh juga paham trennya, perubahan trennya seperti apa, rata-ratanya seperti apa, maka bisa mengisi semua bagian ini. Tapi kalau tidak butuh, maka bisa mengabaikan kolom yang berwarna biru ini, maka hasilnya tidak akan muncul di sini. Karena hasilnya tidak akan muncul di sini, atau misalnya tetap muncul karena ini memang sudah kita isi sebagai contoh saja, itu nantinya akan tetap muncul di sini, tapi teman-teman tidak perlu memperhatikan ini. Cukup melihat penilaian ini aja, ini naik atau turun, ini juga sudah otomatis, dan hasil rasionya dan penilaiannya seperti apa. Kemudian selanjutnya, di bawah juga sudah kita jelaskan semua 35 rasio keuangan tersebut. Jadi, contoh rasio margin laba kotor terhadap bruto atau gross profit margin. Ini kita sudah jelaskan tujuannya apa. Jadi, misalnya rasio GPM itu tujuannya apa? Untuk mengetahui keuntungan kotor dari bisnis inti atau untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam meminimalkan harga pokok penjualan, beban pokok penjualan, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba kotor yang besar dari penjualannya. Itu tujuannya. Kemudian indikasinya. Indikasinya diantaranya kita bisa tahu nilai mana yang baik, di angka berapa yang baik untuk rasio GPM tadi. Semakin tinggi nilai GPM ini, maka akan semakin baik, dan itu artinya perusahaan mampu menekan beban pokok penjualan. Nilai GPM yang standar adalah 40% sampai 75%, tapi sektor masing-masing punya nilai standar masing-masing.
lihat file soal nilai rasio yang baik. Nah, ini filenya juga sudah kita siapkan, teman-teman. Jadi bisa pada saat teman-teman membeli itu sudah sekalian nanti kita kirim lewat email. Kemudian analisa lebih detail dengan menganalisa peningkatan atau penurunan GPM-nya dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu penjelasannya, indikasinya sudah kita jelaskan semua, dan ini ada referensinya, ada dasarnya. Sehingga apa yang teman-teman gunakan, kalaupun salah itu karena salah ketik di sini, dan mungkin salah menghitung dan sebagainya, ada beberapa yang sudah kita temukan dan sudah kita ganti. Yang jelas teman-teman kalau cari kalkulator saham Excel yang lengkap 35 rasio keuangan tanpa harus belajar satu persatu, maka teman-teman bisa dapatkan rumusnya di sini. Oke, selanjutnya ini adalah kalkulator nilai intrinsik. Tapi sayang sekali teman-teman, karena ini sudah 10 menit berjalan videonya, kita lanjut di video selanjutnya. Nah, sebelum itu teman-teman, ini adalah salah satu kalkulator saham Excel juga yang sudah kita buat. Silahkan teman-teman beli kalkulator saham Excel 35 rasio keuangan tadi, maka ini otomatis akan teman-teman dapatkan rasio nilai intrinsiknya. Dan ini juga sudah kita kaji dasarnya, pembuatannya. Ada yang sifatnya tambahan, ada juga yang memang murni dari rasio nilai intrinsik dari Ben Graham. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan atau mau beli produknya langsung, kunjungi bloganalis.co.id, kemudian di menu tools, klik kalkulator saham Excel, lihat ketentuannya di situ. Silahkan sebelum promonya berakhir. Oke, kalau ada yang baik dari video ini, silahkan teman-teman share. Tapi kalau merasa ada yang kurang, silahkan komentar di bawah. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.